Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli ibadihi susanillah mu'allim hadal kitab wa sahabatil wilayah sallallahu lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi walidayya amin. Qala mu'allim rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamal muradu lan angin mestine utawi kang den karepake. Wa innamal muradu lan angin mestine utawi kang den karepake iku qaulul arifi dawe wong kang makrifat. Iku qaulul arifi dawe wong kang makrifat. Wa ilmuka anna kulli amri huwal makna al musamma bittihadi. Wa ilmuka utawi werusira iku anna kulla amrin, iku anna kullal amri setuhune sakabehane perkara. Iku anna kullal amri setuhune sakabehane perkara iku amri urusan ingsun. Huwa utawi ilmuka iku al makna al musamma kang den arani bittikhadi kelawan manunggaling kaula Gusti. Jadi makna daripada manunggaling kaula Gusti itu sebagaimana ucapannya orang yang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa sesungguhnya segala perkara itu adalah perkara saya. Ya, itu sama. Segala perkara itu adalah perkara saya. Wala budalan wajib inda kulli muslimin ing dalam sandingi saben-saben wong muslim apa min haddin bagian fi hadzal maqami ing dalam iki derajat ing dalam iki maqam wa intafawatu lan senajan beda-beda apa kullu muslim. Dan wajib bagi setiap muslim itu mendapatkan bagian dari derajat ini walaupun berbeda-beda. Artinya bahwa kita itu harus betul-betul mengenal kepada Allah. Kita harus betul-betul bahwa hati kita selalu ingat kepada Allah. Jadi kita bukan siapa-siapa tanpa Allah, dan kita bukan apa-apa tanpa Allah. Kita mulia, kita menjadi manusia ya karena Allah. Kita dapat melakukan apapun ya biiradatillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia tidak bisa melaksanakan apa-apa hanya berdasarkan kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma caranya kita yang berbeda-beda dalam beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mempunyai derajat yang berbeda-beda di hadapan Allah atau menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa innama atultulan angin mestine ndawaken sapa ingsun al kalama ing dawuh. Wa innama atultulan angin mestine ndawaken sapa ingsun al kalama ing dawuh alladzi taifat ing atase iki pantan li anadharhum rono setuhune bahayane taifah alal muslimina ing atase pira-pira wong muslim iku aktsaru luwi akeh min dorori jami'il kafarati saking sekabehane pira-pira wong kafir wal mubtadi'ina lan pira-pira wong kang gawe bid'ah. Jadi kenapa kita harus mengetahui
mengetahui faham manunggaling kawula Gusti. Kenapa kita harus mengetahuinya? Kenapa? Karena bahayanya orang yang meyakini, orang yang berajaran manunggaling kawula Gusti itu lebih berbahaya, lebih banyak bahayanya daripada semua orang-orang yang kafir dan orang-orang yang melakukan bid'ah. Kalau kafir jelas, ya, karena dia bukan beragama bukan seorang muslim. Tetapi kalau orang yang manunggaling kawula Gusti kan itu kan mengaku Islam, sehingga ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas mereka sudah tidak percaya kepada Allah atau mereka menentang kepada Allah. Lah, tetapi kalau orang yang berpaham manunggaling kawula Gusti itu kan mereka beragama Islam, sehingga apa? Sehingga lebih berbahaya, lebih memberikan efek yang sangat besar terhadap umat muslim, ya. Kaya wong munafik karo wong kafir kan lebih bahaya wong munafik. Kenapa? Karena orang munafik kan secara lahiriah itu mereka sama seperti kita. Ya mereka ya sholat, mereka ya ibadah, tetapi ternyata mereka punya niatan khusus, yaitu untuk menghancurkan agama Islam. Kalau berteman dengan orang muslim, mengaku muslim. Kalau berteman dengan non muslim, mereka mengaku non muslimnya adalah orang munafik. Maka orang-orang munafik itu lebih besar, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Wal mubtadi'ina lan wong kang padha gawe bid'ah kabeh. Kenapa? Wa inna kasiron monggo setuhune wong akeh minan nasi saking menungso iku yu'azzimunahum padha ngagungake sapa nas hum ing iku yu'azzimunahum padha ngagungaken sapa nas hum ing ta'ifah wa yasma'una lan padha ngrungokaken sapa nas kalamahum ing ucapane ta'ifah majalihim sartane bodhone ta'ifah bi asalibil kalami kelawan pira-pira uslubi utawa dalane kalam al-arabiyyi kang bangsa Arab. Kenapa kok orang-orang yang berfaham manunggaling kawula Gusti itu lebih berbahaya daripada semua orang-orang kafir dan orang-orang yang membuat kebid'ahan itu? Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu lebih mengagungkan orang-orang seperti itu dan mau mendengarkan kalamnya yang tidak didasari dengan ilmu, sebab dia pandai di dalam berbahasa Arab, pinter, ya, bahasanya pinter, Arabnya pinter, tetapi ternyata akidahnya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kan lebih berbahaya, memberikan efek yang sangat besar terhadap umat muslim. Maka sebagaimana Mbah Syekh mengatakan bahwa itu seperti apa? Penyakit lepra, penyakit corona yang harus segera dijauhi. Dan juga seperti apa? Seperti orang yang terkena penyakit diabetes basah yang terluka sehingga harus segera diamputasi. Kalau tidak maka akan cepatnya menjalar. Ini adalah penyakit yang sangat luar biasa. Maka harus dijauhi. Wa qad rawalan teman bang riwayataken sapa al-Asmu'i al-Imam Asmu'i anil Khalil sanggo Imam Khalil an Abi Amr bin Ala sanggo Abi Amr bin Ala ana ustunnya Abi Amr bin Ala iku kala ngendika sapa Abi Amr bin Ala apa dawi aksaru man utawi luwih akeh wong tazanda kang dadi kafir zindik sapa man bil Iraqi kelawan ana ing tanah Irak iku li jahlihim krana bodhone man
bil arabiyati kelawan nganggo bahasa Arab. Nah ini dawe Syekh Imam Abi Amrin bin Ala ngendika bahwa kebanyakan manusia di Irak menjadi kafir sindik. Kenapa? Karena mereka bodoh di dalam bahasa Arab. Nah, maka ini penting. Kita sebagai umat Islam itu harus menguasai bahasa Arab. Tapi di sekolah-sekolah, madrasah itu menjadi momok bahasa Arab itu. Ya, bahkan anak tidak mau sekolah MTS, tidak mau sekolah madrasah karena takut bahasa Arab. Padahal ini kalian tahu sendiri bahwa orang-orang Irak itu banyak menjadi kafir zindik. Kenapa? Karena bodoh di dalam bahasa Arab. Mereka tidak bisa memahami kitab yang berbahasa Arab. Itu. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang takut dengan bahasa Arab. Padahal apa? Kata Sayyidina Umar mengatakan, akhrisu ta'alluma lughatil arabiyyah fa inna juz'un minal Qur'an. Belajarlah mencintai bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah merupakan bagian dari Al-Quran. Karena Al-Quran bilughatil arabiyyah dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian bahasa yang digunakan di alam kubur juga menggunakan bahasa Arab. Bahasa surga neraka ya bahasa Arab. Tidak mungkin pakai bahasa Inggris. Tidak mungkin. Ya, semuanya dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Dan juga kitab-kitab Islam yang mengkaji tentang hukum agama Islam itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Maka kita sebagai seorang muslim wajib kita mempelajari bahasa Arab. Paham ya? Itu menurut siapa? Imam Abi Amrin bin Allah, yaitu kebanyakan orang menjadi kafir sindik di Irak karena apa? Bodohnya di dalam menguasai bahasa Arab. Wa huwa mutawi man tazandaqa bil Irak bi'atiqadihim kelawan oleh nekatake man tazandaqa bil Irak al-khulula ing manggone Gusti Allah ana ing dalem makhluk wal ittihada lan manunggaling kawula Gusti ku kafaratun pira-pira wong kafir. Ya Allah, mereka yang berkeyakinan punya iktikad, punya keyakinan bahwa Allah itu bertempat di makhluk dan juga manunggaling kawula Gusti. Manunggaling Gusti Allah maring makhluk itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Jadi wong sing keyakinan bahwa Allah itu bisa menitis ya pada makhluk. Cara nang jenenge nang Hindu ya berarti Dewa Wisnu nitis nang Krishna ya. Cara nang Hindu itu termasuk orang-orang kafir yang punya keyakinan bahwa Allah itu menitis pada makhluknya. Itu termasuk bagian dari orang-orang yang kafir. Tapi kalau orang agama itu memang itu sudah ajarannya ya. Jadi Dewa Wisnu nitis nang Krishna ya mana? Engko sing arane apakah Dewa Surya, engko darah senenge Arjuna. Ini tak wayang ya. Itu kalau agamanya kan Hindu, tapi kalau kita tidak ada seperti itu. Jadi Allah itu ya qiyamu binafsihi, berdiri sendiri tidak membutuhkan yang lain. Allah itu tidak butuh kepada siapapun, kepada makhluk apapun tidak butuh. Karena Allah itu maha kaya. Allah qiyamu binafsihi, Allah mukhalafatul lil hawa, isi berbeda dengan makhluknya, tidak seperti kita. Qala ngendika sapa al-qadhiyat fi sifain dalam kitab sifat inna kulli maqalah setune kutip saben-saben maqalah inna kulli maqalatin setune kutip saben-saben maqalah sorohat ya sorohat kang jelasake apa maqalah
binafi rububiyati kelawan nafi'aken sifat kepengeranan, binafi rububiyati kelawan nafi'aken sifat kepengeranan, awil wahdaniyati utawi sifat ijene Gusti Allah, au ibadati ghairillahi utawa nyembah liyane Gusti Allah, au ma'allahi utawi sartane Gusti Allah, fa iku fahiya monggo utawi makalah iku kufrun dadi kufur. Jadi dawuhipun Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa mengatakan bahwa sesungguhnya setiap makalah yang menjelaskan tentang makalah yang menjelaskan tentang menafikan sifat ketuhanan, menafikan sifat satunya Allah dan ibadah kepada selain Allah, itu menjadikan kafir. Jadi makalah yang menerangkan miki menafikan ketuhanan, ya, menafikan sifat ijene Gusti Allah, menafikan sifat satunya Allah, menafikan ibadah atau ibadah kepada selain Allah, maka itu menjadikan kekufuran. Terus ngomong siapa? Sing ngomong adalah Syekh Qadhi Iyad, seorang wali yang masyhur yang dulunya seperti Sunan Kalijogo Wakil Wakol. Jadi mbiyen kuwi sing ngarane Syekh Qadhi Iyad kuwi mbiyen apa? Sing ngarane ketuane preman. Ya, ketuane preman. Saking masyhure jadi preman ini wedi kabeh. Sehingga Wakil Wakol ada sekelompok orang banyak ketika temui oleh Qadhi Iyad hanya seorang wedi kabeh. Kami gilan kabeh. Wis sangen hebate Qadhi Iyad. Ya sangen hebatnya Qadhi Iyad. Lah, suatu ketika beliau itu ceritanya menyukai seseorang perempuan yang cantik jelita, dan dia adalah seorang budak, seorang wadon amat. Sangkin cintane maring wong wadon miki sehingga dia sempat mengintip kekasihnya yang dia cintai. Ternyata ketika diintip itu ternyata kekasih yang dia cintai itu masih membaca Al-Qur'an. Ya, ketika ngintip ternyata lagi maca Al-Qur'an. Pas kebenaran lagi maca ayat sing ngene, alam ya lil ladzina antasy'a qulubuhum an dzikrillah. Ya, apa toh durung mangsane atimu iring maring Gusti Allah. Pas nang ayat kuwi. Ya. Apa toh apakah belum masanya hatimu ingat kepada Allah sehingga hatinya bergetar. Kapan ya Allah, kapan tobat ya Allah, tobat. Ini gara-gara ngrungokaken wong wadon yang dia cintai sedang membaca Al-Qur'an, sehingga menjadi jalan taubatnya. Sangin taubat yang luar biasa sehingga dia menfokuskan hidupnya, mewakafkan sisa hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi seorang wali yang masyhur. Kayak Sunan Kalijaga persis ya. Mikirnya coba bergojol, mikirnya ketua preman, tapi ternyata jadi seorang wali yang masyhur. Bahkan Wakil Wakol adalah wali yang mendapatkan penghargaan dari Rasulullah yang berupa jaket. Ya, katanya mendapatkan penghargaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini Sunan Kalijogo yang berdakwah menyebarkan agama Islam dengan penuh kesejukan, dengan penuh kedamaian, ya, tanpa harus kekerasan. Beliau berdakwah dengan menggunakan pendekatan budaya sehingga orang diislamkan tapi tidak terasa diislamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qolati dariyatilan kaya pengucape wong bangsa Dahriyah, wan Nasara lan wong Nasrani, wal Majusi lan wong Majusi, walladzina lan wong akeh
asyraku kang padha nyekutaken sapa alladzina bi ibadatil ausani kelawan nyembah pira-pira berhala wal malaikati lan nyembah malaikat awis syayatin utawa nyembah pira-pira setan awis syamsi utawa nyembah srengenge awin nujumi utawi nyembah lintang awinari utawi neraka aw agni awinari utawi geni aw ahadin utawi suwi-suwi ghairillahi kang saliyane Gusti Allah. Sebagaimana makolahnya orang dari orang Nasrani, orang Majusi dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah setan, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah api, dan menyembah selain Allah. Itu makolahnya sesat dan menyesatkan. Wis sing penting ki atine bae. Sing penting atine sembayange. Harus jenglat-jenglit ya aku percuma tok. Nah, itu kan bahaya juga ya. Itu bahaya. Harus dihindari. Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kufur ashabul qululi utawi pira-pira wong kang duweni ashabul qululi utawi pira-pira wong kang duweni iktikad manunggaling iktikad manggone Allah ing makhluk watana sujin lan netese nyawa nitise nyawa lah sebagaimana kafir itu adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman bahwa Allah itu bertempat pada makhluk dan juga Allah itu bahwa arwah itu nitis kepada selain orang lain. Itu menjadikan orang itu menjadi kafir. Jadi ruwe nyong, misalnya nyong mati, gue bisa lahir maning, gue netis nang ruwe nyong. Kan berarti cara nang ilmu, cara nang agama Hindu berarti namanya reinkarnasi. Yaitu hidup kembali. Dengan cara apa? Dengan cara tadi rohnya itu menitis kepada orang yang baru, artinya orang bayi yang baru lahir. Sehingga kalau dalam agama Hindu itu kan ada titisan Dewa Siwa, titisan Dewa Hindu, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, ngono Dewa Ganesha ya benda, ngona dewa pirang-pirang ya benda. Dan itu ternyata itu namanya reinkarnasi. Lah di dalam Islam itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Kenapa? Karena kematian itu adalah akhir dari kehidupan duniawi. Paham? Jadi kematian itu adalah akhir dari kehidupan duniawi. Maka setelah mati orang itu akan ganti alam. Uturip maning tutu. Setelah kita mati meninggal dunia, maka kita akan ganti alam masuk ke dalam alam kubur. Tidak mungkin kemudian kita hidup kembali dengan wujud yang berbeda. Tidak mungkin. Aku senang teman. Tidak mungkin. Ya. Atau yang lebih lucu lagi itu menetes pada binatang. Sehingga binatang didewa-dewakan menjadi sebuah sesembahan. Ya pada ini kan lebih lucu lagi. Nah, dalam agama Islam tidak ada istilah yang namanya reinkarnasi. Kalau mati ya sudah mati. Artinya kita baru akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia. Kenapa? Karena kematian adalah merupakan intikal perpindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Paham? Jadi sampean ki mati berarti sampean ki pindah alam. Sing mikine alam dunia masuk ke dalam alam kubur. Wa kadzalika kaya mengkono kafir manutawi itarafa kang ngakoni sapa man fi ilahi kelawan sifat kepangerane Gusti Allah
wa wadaniyatihi lan sifat ijene Gusti Allah. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono kafir man utawi wong itarafa kang ngakoni sapa man bi ilahiyatillahi kelawan sifat kepangeranan Gusti Allah wa wadaniyati lan sifat ijane Gusti Allah walakinahu lan tetapi ini setuhune man iku itakotane kotakan sapa man anasune Gusti Allah iku ghairu hayyin ora urip au ghairu qadimin utawa ora dingin. Lah sebagaimana kafir itu juga yang termasuk orang yang kafir itu adalah orang yang mengakui ketuhanannya Allah, mengakui sifat ijene Gusti Allah, tetapi orang itu punya i'tiqad bahwa Allah tidak hidup. Nah jana sampeyan iki punya keyakinan ngakoni sifat ketuhanan Gusti Allah, sifat ijene Gusti Allah, tetapi sampean punya i'tiqad, punya keyakinan bahwa Allah itu tidak hidup. Allah adalah bukan zat yang terdahulu. Nah, itu berarti termasuk kita adalah orang kafir. Paham? Nah, itu maka penting ini i'tiqad, jangan sampai kita salah. Au annahu utawa setuhune Gusti Allah iku mudatsun kang den anyarake au musawwarun utawa zat kang den rupakake au idda'a utawa dakwah sapa man lahu maring Gusti Allah waladan ing anak au saibatan utawa bojo wadon. Ya, atau dia mengakui, dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baru. Allah bukan terdahulu, tetapi zat yang baru. Atau Allah itu adalah digambar. Allah itu dibentuk. Allah diciptakan. Nah itu berarti termasuk kita sudah kafir. Atau kita mengakui bahwa Allah itu punya anak, Allah duwe bojo, nah itu kafir. Ya, orang dono Allah kan duwe bojo, ngono anake, ngono kaya kuwi ana mertuane, ngono simbahe, ngono pamane, ngono bibine, ngono pakwone, ngono masyarakat Tuhan. Maka secara logika pun pasti akan menolak. Ketika Allah bertuhan, maka secara otomatis Allah itu berarti apa? Akan terikat dengan satu dengan yang lain. Iya mana? Kayak contoh misalnya, sama di keluarga ya, ya mana? Secara otomatis ketika sampai akan bertindak, manusia mikir-mikir, nah kemana nyong singaran ridho pora, jengkel pora, ya mana? Kenapa? Karena ada orang lain. Maka kalau Allah itu punya keluarga, Allah itu punya anak, Allah itu punya istri, maka Allah akan terikat dengan orang lain. Allah akan terikat sesama Tuhan. Kan yo bojone Tuhan yang berarti Tuhan. Ya apa enggak? Enggak mungkin bojone Tuhan, manusia, ya apa enggak? Nah, anak Tuhan ya berarti Tuhan. Enggak mungkin anaknya Tuhan menjadi manusia, tidak mungkin. Makanya berarti sesama Tuhan saling terikat, saling mengkaitkan. Maka berarti tidak bebas berkehendak. Contoh misalnya, sama duwe wong tua, sama namping lakoni kaya kita, mesti mikir-mikir, aduh kok mamane engko jengkel, engko mamane engko sengarane ngamuk. Kan itu ya. Jadi karena kita itu ada orang lain, maka kita di dalam bertindak itu pasti mempertimbangkan respon daripada orang lain. Sama dengan ini, kalau Allah itu punya anak, punya istri, berarti Allah ketika berkehendak harus berdasarkan persetujuan dari istrinya, dari anaknya, maka tidak masuk logika, tidak mungkin itu. Logikanya ngawur. Au annahu tasatuhune Gusti Allah iku mutawallatun
dat kang den lairake min syai'in sangga saking sewiji-wiji au kainun utawa wujud anhu sangga syai' au kainun utawi kang wujud anu sangga syai' au anna ma'hu utawa setune ku tetep satane Gusti Allah fil azali ing dalam zaman kuno makuno saean ana suwiji-wiji qadiman kang dingin ghairahu ing saliyane Gusti Allah atau punya keyakinan, punya pendapat bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang dilahirkan dari sesuatu. Logikanya Allah Ta'ala dilahirkan dari sesuatu, berarti sesuatu itu berarti lebih hebat daripada Allah. Ya pada. Jadi logika berpikir kita, kalau Allah itu dilahirkan dari sesuatu, maka berarti sesuatu itu berarti lebih hebat daripada Allah. Nah, sesuatu itu berarti lebih dahulu daripada Allah. Dan kalau Allah itu dilahirkan, berarti Allah punya permulaan. Kalau sesuatu yang punya permulaan pasti ada akhiran. Tidak mungkin itu. Jadi rumus. Kalau ada awal pasti ada akhir. Kalau ada hidup pasti ada mati, itu rumus. Maka itu sudah tidak mungkin lagi. Harusnya logika manusia yang sehat, manusia yang otaknya sempurna harus menyangkal hal tersebut. Jadi Allah tidak dilahirkan dari sesuatu. Atau Allah itu tidak maujud dari sesuatu. Atau kita punya keyakinan bahwa sebelum Allah itu ada sesuatu. Tidak bisa. Allah itu kan tidak bermula dan tidak berakhir. Lah kalau makhluk baru ada akhir awalnya dan ada akhir. Itu kalau makhluk. Oke. Anna sama utawa iku utawa iku tegese kelakuan sama ing dalam kono-kono panggonan sonian ana wong kang gawe lil alami sonian ana wong kang gawe lil alami maring alam siwa kang saliyane Gusti Allah. Atau sampan punya keyakinan bahwa di sana ada orang yang membuat alam selain Allah. Sampeyan duwe keyakinan bahwa alam ini mewujud kan ada yang menciptakan yaitu selain Allah. Maka berarti kita menjadi orang kafir. Au mudabbiron utawa wong kang ngatur. Au mudabbiron utawi wong kang ngatur ghairahu ing sakliyane Gusti Allah, utawa punya keyakinan bahwa alam ini diatur oleh selain Allah. Fadzalika mengkotawi mengkono Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika mengkotawi mengkono i'tiqad annahu ghairu hayyin au ghairu qadimin ila akhirih. Kullu yusakabani dalik iku kufrun dadi akan kufur bi ijma'il muslimina kelawan mufakate para wong muslim kabeh mau itu secara ijma'nya orang-orang muslim menjadikan orang itu menjadi kafir. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kafir manutawi wong ida akan ngaku-ngaku sapa man majalisallahi ing awal lungguh satane Gusti Allah. Sebagaimana kafir ya, begitu juga orang yang mengaku-ngaku lungguh bareng karo Gusti Allah itu kafir. Menungso kok bareng karo Gusti Allah kuwi emang sampean sapa sih? Mau sampean ki sapa kalau bareng karo Gusti Allah?
Ya, ndak bisa. Masa manusia lungguh bareng karo Gusti Allah. Berarti kalau Gusti Allah ki lungguh, berarti Allah butuh tempat. Ya. Maka orang yang punya etikot seperti itu, berarti orang itu telah menjadi kafir. Wal urujalan munggah ilai maring Gusti Allah. Wal urujalan munggah ilai maring Gusti Allah. Wa mukalimatahu lan dawe Allah. Wa mukalimatahu lan dawe Gusti Allah khululahu utawa manggone Allah fi ahadil askhasi ing dalam salah swijine pira-pira awa-awaan. Nah, ini. Dan juga munggahi Gusti Allah maring Gusti Allah lan dawuh Gusti Allah lan manggone Gusti Allah di dalam makhluknya itu juga menjadikan orang itu menjadi kafir. Jadi nek sampean punya keyakinan bahwa orang itu dapat munggah ya maring Gusti Allah, ya itu berarti orang itu menjadi kafir. Orang yang punya keyakinan bahwa Allah itu bertempat kepada di makhluknya itu juga menjadi kafir. Kaqauli ba'dil mutasawwifati, kaya ucapane setengah ahli tasawuf wal batiniyati lan wong kang bangsa batin, wan nasara lan wong Nasrani, sebagaimana ucapannya sebagiannya ahli tasawuf sing ngawur. Maka kan ahli sunnah wal jamaah itu kan memberikan kita itu bahwa kalau kita bertasawuf maka ikutilah pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Jadi yang apa? Yang bertasawuf tapi tidak meninggalkan syariat. Jadi tetap senajana wong tasawuf, senajana ko sufi, tapi tetap kental dengan syariatnya. Paham? Orang tuh ngene anyong tahu semakna wis marifat to. Ah sembayang kaya sama juga cengkelit. Nah, wis berarti ngawur misalnya. Sing atas sampe ngawur. Ya. Kalau ada orang mengaku makrifat sedangkan dia tidak sholat, berarti makrifatnya batal. Apa sebabnya? Sebabnya adalah la haqiqata illa bisyari'ah wa la syari'ata illa bil haqiqah. Tidak ada hakikat kecuali dengan syariat dan tidak ada syariat kecuali dengan hakikat. Artinya apa? Artinya antara syariat dan hakikat tidak boleh bertentangan, harus saling mendukung. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bertasawuf tadi mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Ini yang tasawufnya tidak ngawur. Ya, aja dengan temennya tahu semakom makrifat to. Asa kaya sampean sembayang jengker wale. Nyus sembayang nang ati tok, sembayang nyong. Nah, iki tanda-tanda iki berarti iki ora bener tasawuf iki. Ya, ora ben nyong tas sembayange nang ati tok kok. Sing penting kan nang ati. Ati ning maring Gusti Allah. Ora kaya sama cenglat-cenglit sembayang. Oh, berarti iki genah. Berarti tasawufnya sudah tidak benar sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kufur naqta'u medhot sapa kita. Naqta'u medhot sapa kita. Alal kufri ngatasé ala kufriman ing ngatasé kufure wong ola kang ucap sapa man bi kidamil alami kelawan dingine alam au baqoi utawa tetepe alam au kola utawa ngucap sapa man bitana sukil arwai kelawan nitise pira-pira nyawa wang tikoliha lan pindai arwah
abadal abadi ing dalam salawasi lawas, abadal abadi ing dalam salawasi lawas, bil ashkhasi ing dalam piro-piro awak-awaan, wa ta'dzibiha lanten siksane arwah, wa tan'imiha lanten paringi nikmati arwah, bi hasabi zakaiha kelawan milang-milang bersih arwah, wa hobasiha lan olone arwah. Lah yang menjadi kafir juga adalah orang yang mengatakan bahwa alam ini dulu. Nah, tidak boleh. Yang terdahulu hanya Allah. Kalau selain Allah adalah hudud. Melakukan Al-Quran Qadim wahyu minul ya, tanpa ditulis bisa diwaca. Gimana ya? Jadi Quran Qadim karena sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu namanya Qadim. Tapi kalau selain Allah namanya baru. Ya, alam baru. Paham? Jadi makhluk ini baru, bukan qadim. Yang qadim itu hanya Allah dan sesuatu yang melekat pada Allah, termasuk sifat-sifatnya Allah, termasuk alamnya Allah. Itu berarti qadim. Tapi kalau makhluk ini adalah baru, maka Imam Ahmad bin Hambal itu pernah disiksa oleh kaum Mu'tazilah gara-gara apa? Gara-gara beliau berpendapat bahwa Quran itu adalah qadim. Sedangkan Mu'tazilah itu punya pendapat Quran itu adalah kudus karena makhluk. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat bahwa Quran itu qadim. Kenapa? Karena sesuatu yang melekat pada Allah, maka berarti qadim atau terdahulu. Paham ya? Itu makanya wa kadzalika kaya mengkono-mengkono kufur manutawi wa itarafa kang ngakoni sapa man bilillahiyati kelawan sifat kepangeranan wal wadaniyati lan sifat ijene Gusti Allah, walakinahu lan tetapi setuhune man iku jahada angas nentang sapa man anu kuat ing sifat kenabian, anu kuat ing sifat kenabian min asliya saking dasare nubuwah, umuman kelawan sifat kenabian, umuman kelawan umum au nubuwatan nabiyina utawi kena sifat kenabian nabi kita, khususan kelawan khusus au nubuwatan nabiyina utawi sifat kenabian nabi kita, khususan kelawan khusus awadan utawi wong siji minal anbiya saking para nabi alladzina yarupane wong akeh naso kang jelasaken sapa Allah alim ngatasi alladzina bada ilmihi sawise ngertine man bidzalika kelawan mengkono nas bahwa mongko tawi man iku kafirun wong kafir bila robin kelawan tanpa mamang. Begitu juga orang yang mengakui sifat Tuhannya Allah, sifat ijene Gusti Allah, tetapi mereka menentang sifat kenabian, menentang sifat kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau salah satu di antara para nabi dan rasul. Padahal mereka tahu tapi menentang. Ya orang ngerti bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi kok ono wong aku nabi, berarti kan kafir. Ya benar. Makanya kayak singarane kayak sama Ahmad Musaddiq, kayak Lia Eden, ya benar. Itu harusnya apa? Harusnya membaca dua syahadat lagi. Harus asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasul. Harus syahadat lagi. Kenapa kamu sudah kafir? Kenapa? Karena meyakini ada nabi setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wong kuwi telah
kafir. Makanya itu segera ditindak ya. Kayak minggu ini Aman Musaddiq yang mengaku sebagai nabi malah mengubah syahadatnya menjadi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Ya itu kan beliau ya. Nah, berarti orang itu sudah menjadi kafir karena punya keyakinan ada nabi terakhir setelah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keri-keri wis kaya kuwi ana sing ngerti, ya ana sing melu. Ya Allah, sanget bodhone wong ya. Mula wong iki kudune ngaji, kudune ngerti menapa aja mudah terpengaruh dengan paham-paham yang salah, paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Masya Allah. Lah orang yang mengakui hal itu setelah dia itu mengetahui kebenarannya, maka orang itu menjadi kafir. Paham? Paham ya? Ya terus mentekan kene faslon. Sil maning. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kafir. Manutawi wong kala kang ngendika sapa man inna nabiyana setuhune nabi kita iku lae ora ana sapa Kanjeng Nabi. Iku alladzi wong kana kang ana sapa alladzi iku bima kata ana ing Mekah wal ijazilan negara Ijaz. Lah sebagaimana orang yang mengatakan bahwa nabi kita itu adalah bukan orang yang di Mekah dan Hijaz. Artinya orang yang punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu adalah bukan orang Mekah. Berarti misalnya wong Indonesia, wong Sukarila misalnya, oh kafir gitu. Ya punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah orang Sukarila misalnya, kafir itu kan. Muhammad adalah orang wulida bima kata lahir nang kota Mekah wabu Isa bima kata wajah ilah Madinatil Munawwaro kan ya kuwi ya. Nah iya jendongane ana maning sing ngomong jare Nabi Sulaiman iki kuwi berarti nang Jogja karena sing gawe berebutan ki Nabi Sulaiman. Nah ini kan apa namanya pendapat-pendapat yang apa? Yang ngawur. Jadi Borobudur itu dibangun Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kan berarti apa pendapat yang ngawur. Yang pada Sulaiman tekane cari Borobudur. Sulaiman tekane Jogja. Aduh, kita kena wong rebut terus ngomong Anda ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Nah, penting kita mengkaji kitab ini penting sekali supaya kita jangan sampai terkecoh dengan orang-orang yang seperti itu. Lah mereka dengan menggunakan banyak logika, banyak alasan, artinya ini supaya apa? Alasan itu adalah untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Ya pada. Jadi alasan itu dimunculkan, dikeluarkan untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Jadi supaya apa? Supaya pendapatnya itu dianggap benar oleh orang lain. Oh, berarti benar bahwa Nabi Sulaiman gue berarti wong Jogja. Kenapa? Karena yang membangun Borobudur ada Nabi Sulaiman. Aduh, sekarang wis ngawur maning ya. Ngawur sama ngawur. Ya makanya kita tuh harus belajar seperti itu. Oh maning yang apa kayak apa? Sing iya apa? Keraton sejagat ya. Sejagat dicari apa? Sing cari apa namanya? Apa itu ngawur maning kok ya. Keraton sejagatnya Masya Allah ya. Ngawur maning dari Indonesia itu menjadi apa? Jadi keraton sejagat ini menguasai dunia, bisa mengendalikan dunia. Alah kayak anane wong otaknya podo error ya. Sekarang itu banyak orang-orang yang otaknya konslet. Ya gara-gara apa? Gara-gara kepingin kaya, kepingin terkenal. Supaya apa? Supaya terkenal, supaya viral.
Jadi sampean ki gampang. Sampean kepengin terkenal, nggawe sing ora wajar. Engko terkenal. Iya apa ndak? Kuwi nek sampean kepengin terkenal. Ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika lan kaya mengkono kufur manutawi wong idza ngaku sapa manubuwataatin ing kenabiane wong suci ma'an nabiyina sata nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au badau utawa sawise Kanjeng Nabi au manutawi wong idza ngaku sapa man anubuwata ing kenabian dinafsi kanggo awak dhewe man. Begitu juga orang itu menjadi kafir ketika orang itu mengaku ada nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Jadi nek sampean ki mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Allah Muhammad, berarti sampean wis menjadi kafir. Atau sampean ngaku nyong ki nabi, nyong bengi oleh wahyu kating malaikat Jibril. Kaya dia edin gak sih? Ngaku jare mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Guys ngawur maning nggih. Mau Jibril siapa? Jibril jeneng Jakarta mana? Ya mana? Lah jadi ngaku jadi malaikat mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ini berarti orang seperti ini berarti telah menjadi maka harus membaca 2 kalimat syahadat lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sing semono ana kaya kuwi lah kono semelu maning ya. Sanggen gobloke wong. Ya sanggen orang ngertine wong apa priben ya. Wis kaya kuwi jelas-jelas bertentangan dengan usulnya Islam, dengan pokok ajaran Islam, itu saja ada masih banyak yang mengikuti pendapatnya daripada Lia Eden ataupun Ahmad Musaddiq dan lainnya. Ya, mula sampean kudu sing hati-hati ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono kufur manutawi wong tidak akan ngaku sapa man min hulatil mutasawwifati saking wong kang kebablasan ahli tasawuf. Min hulatil mutasawwifati saking wong kang kebablasan ahli tasawuf yuha kang den paringi wahyu sapa ilaihi man yuha kang den paringi wahyu sapa ilaihi man wa illam yadda lan senajan orang ngaku sapa man wa illam yadda lan senajan orang ngaku sapa man anu buata ing nabi. Lah selanjutnya yang termasuk kafir adalah orang yang mengaku-ngaku bahwa dia mendapatkan wahyu senajan wong kuwi orang ngaku dadi nabi tapi ngaku-ngaku oleh wahyu siapa? Wahyu Ndoro. Kayak dengan apa pemilihan lurah itu tuh wahyu kuwi yo. Sik demane. Kalau orang mengaku mendapatkan wahyu, itu berarti orang itu tasawuf yang kebablasan. Karena yang mendapatkan wahyu cuma hanya nabi dan rasul. Lara mungkin yang sama kabeh oleh wahyu orang mungkin. Paham ya? Kalangan tiga sapa Syekh Yusuf fil Anwar dalam kitab Anwar wayuk taulan den kot lanten pasti akid wayuk taulan den pasti akan apa bitakfiri kulli qailin kafir saben-saben wong kang ngucap wayuk taulan den pasti akan apa bitakfiri kulli qailin kafir saben-saben wong kang ngucap kaulan ing ucapan yutawassalu kang den tekaaken
yutawasul kang den tekaken apa bihi kaulan ila tadlilil ummati maring ngarani kesasari umat wa takfiri sahabati lan ngafiraken sahabat. Lah sama juga yang termasuk orang yang kafir adalah setiap orang yang mengatakan atau orang yang mengkafirkan sahabat. Ini berarti kafir dewek. Ya. Atau orang itu mengatakan sesat kepada orang lain yang hanya karena perbedaan masalah furu'iyah, hanya perbedaan masalah khilafiyah, paham dah? Tapi nek masalah usul, ayo memang seperti itu, hanya beda furu'iyah, dikatakan misalnya sing ora kunut kafir, sing kunut kafir misalnya, berarti kafir dhewe kowe. Kae sing lakon kunut kafir kae, eno kafir kabeh. Berarti wong kuwi wis kafir deh. Kafir dhewe. Nah, iki bahaya, ya. Wa kulli fa'ilin lan saben-saben wong kang nglakoni fi'lan ing penggawean. Wa kulli fa'ilin lan saben-saben wong kang nglakoni fi'lan ing penggawean. La yasdir kang ora metu apa fi'lan ila min kafirin kejaba saking wong kafir kas sujudi kaya sujud li salibi maring salib awinari utawi geni awil masih utawa mlaku ilal kana isi maring pira-pira gereja ma'ahliha sartane ahline kanais bizayihim kelawan pepaese kanais kelawan pepaese ahliha kok bizayihim kelan pepaese ahliha minaz zana nir saking pira-pira sabuk wa ghairiha lan liyane sabuk lagi ki sing saiki lagi tren nggih ya. Setiap orang yang melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan tidak keluar kecuali dari orang kafir. Apa? Ya perhatikan. Ya paham. Yang termasuk kafir adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang perbuatan itu tidak keluar kecuali dari orang kafir itu sendiri. Contoh apa? Contohnya sujud maring salib, sujud maring geni, utawa mlaku maring gereja bersama dengan jamaahnya dengan menghiasi gereja, menghiasi dirinya dengan menggunakan kalung salib. Wah, saiki ya. Jan nom-nom yo pati kafir kowe. Ayo anggone kalung salib nganggo sabuke wong Kris yang menunjukkan bahwa sabuk itu adalah sabuknya menunjukkan itu Nasrani. Misalnya berpakaian seperti pendeta, sabuknya bukan ya. Nah itu sudah termasuk, itu bahaya. Makanya jangan kemudian kalian paling simbol tok, jangan, walaupun itu simbol bahaya itu. Paham? Oke, mengerti dah sama ya, ngaji dewek. Ya mizana niri saking bir sabuk wa ghairi lan saliyane zanani romane nganggo kalung salib ngene dikanggo salibe dinemen. Ya Allah, masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, foto digambar dengarane dadane salib. Ya rasa kaya kuwi lah menungso urip biasa bae lah ya. Jangan sampai kita menjadi kafir karena hal-hal yang tidak penting. Wa kadzalan kaya mengkono kafir manutawi wong angkara kang ingkar sapa man makata ing Mekah awil Ka'bah utawa Ka'bah awil Masjidil Haram
atau Masjidil Haram ingkang dalam ana sapa man iku miman setengah saking wong ikan ana sapa man iku miman setengah saking wong yudhanu kang den nyono bi kelawan man apa ilmu dzalika mengkono angkara Makkah awil Ka'bah awil Masjidil Haram wa mimalan setengah saking wong kholato kang bergaul sapa man al muslimina ing pira-pira wong muslim. Nah, orang yang mengingkari terhadap Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram itu termasuk menjadi menjadi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.